Di sini ada tanaman padi ya, ada tanaman padi, dan di sini juga ada tanaman jagung ya. Jadi bagaimana cara mensehatkan tanaman yang khususnya buah-buahan di atas ya. Dan di sini juga ada tanaman cabai ya. Jadi saya juga bertani semacam banyak jenis tanaman ya di ladang saya, dan ini juga ada tanaman bawang ya. Bagaimana daun bawang yang kering seperti ini dampaknya daripada penyakit. Dan di sini saya juga mempublikkan tanaman tembakau ya, agar daunnya lebar dan tebal. Bagaimana cara membuat baku sesubur ini? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber, perlu dikenali dan perlu diketahui cara menyuburkan segala tanaman. Jadi segala tanaman dan apapun jenisnya tanaman bisa mengambil alternatif sebagai obat-obatan untuk menyuburkan tanaman-tanaman saudara dimanapun berada. Perlu diketahui di sini ada daun serikaya atau bisa disebut srikoyo. Ini daun srikoyo. Fungsinya daun srikoyo ini akan saya kasih keterangannya satu persatu. Jadi harap maklum apabila videonya agak lebih panjang, karena agar saudara-saudari petani di luar sana bisa tahu secara detail cara pembuatan pestisida cair atau organik cair melalui bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar rumah kita. Yang pertama, ini adalah daun srikaya atau srikoyo. Nah, fungsi dan kegunaannya daun ini, apabila disemprotkan kepada padi, maka hama wereng tidak akan pernah datang lagi. Karena efek dari daun srikaya ini mampu memabukkan atau membuat wereng itu langsung mati kutu. Jadi sebelum wereng sampai ke tanaman saudara-saudari, jarak kurang lebih 10 meter wereng itu, maka dia sudah mati ya. Werengnya langsung mati ya. Karena baunya ini sangat sangat beracun ya. Sangat beracun untuk tanaman, karena wereng itu tidak punya paru. Itu menurut ilmuwan ya. Jadi fungsinya daun srikaya ini bisa membasmi hama tanaman ya. Bukan hanya wereng, bahkan tikus pun bisa tergeletak apabila kena ramuan ini. Yang pertama. Oke. Yang kedua, di sini ada daun jambu. Nah, daun jambu ini fungsinya untuk membuat dedaunan atau tanaman-tanaman seperti tanaman padi, seperti cabai, tomat, dan sejenisnya, khususnya yang berbuah di atas ya. Tidak kecuali singkong, tidak ya. Pokoknya ini khusus tanaman yang berbuah di atas. Ini fungsinya untuk menyehatkan dedaunan dan menyuburkan saat berbuah atau saat berbunga. Inilah fungsi daripada jambu ya, jambu isi. Ini nanti direbus jadikan satu. Terus ada lagi daun kejubung. Daun kejubung ini fungsinya selain ini menyehatkan batang-batang pohon tanaman ya, daun kejubung ini juga mampu membasmi penyakit yang mudah kan ada kadang-kadang kayak kaper gitu. Nah, inilah untuk menahan daripada serangan kaper pada tanaman. Dan di sini juga ada daun abar-abar atau bisa disebut awar-awar. Nah, daun awar-awar ini, teman-teman kalau belum paham daun abar-abar atau yang disebut daun awar-awar bisa, abar-abar bisa, teman-teman bisa ketik di Google, di kolom pencarian cari namanya daun abar-abar. Nah, di sana teman-teman nanti menemukan apa khasiatnya daripada daun abar-abar ini. Jadi daun abar-abar ini khasiatnya banyak sekali ya. Jadi ini bisa menyuburkan akar pada tanaman. Apabila dikompreskan pada tanaman yang sedang berbuah, apapun
tanaman itu, maka buah itu tidak akan pernah rontok dan hasilnya sangat memuaskan di luar dugaan. Itulah manfaat daripada daun abar-abar yang nantinya akan direbus menjadi satu dengan keempat bahan ini ya. Keempat bahan ini. Dan teman-teman cukup tambahkan bumbu dapur ya. Bumbu dapur yaitu seperti garam ya. Garam sama micin. Nanti garamnya paling tidak kalau teman-teman merebus sampai 10 liter air, berarti garamnya cukup 1 kilo saja ya. 1 kilo dan 1 sendok makan micin ya. Untuk direbus, diikutkan rebus ke bahan-bahan ini. Jadi kan ada kadang-kadang daun cabenya keriting, bisa dikompres dengan ini. Apabila itu dikompreskan pada tomat yang sedang berkembang, kembangnya mudah rontok ya, bisa dikompreskan ke ini. Atau bisa dikompreskan kepada tanaman kedelai, kan ada tuh kedelai yang sedang berbunga, bunganya mudah rontok. Nah, kompreskanlah pada kedelai. Jadi ramuan ini khusus ramuan yang berbuah di atas ya, bukan yang berbuah di dalam tanah. Jadi nanti hasilnya setelah ini direbus, maka airnya itu seperti coklat kemerah-merahan ya. Coklat kemerah-merahan. Jadi ini sangat cocok untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar teman-teman tuh yang mudah didapatkan ya. Inilah bahan-bahannya untuk dijadikan maksud saya untuk dijadikan ramuan alternatif. Selain itu ini tidak mengandung kimia. Jadi ini sangat efektif ya. Dan paling itu lagi teman-teman ya, yang perlu diketahui sekarang kan lagi musim tembakau. Ini dikompreskan pada tanaman tembakau kalau tahun bakonya sudah berumur kurang lebih 1,5 bulan. Kalau ini dikompreskan maka daun bako itu bisa lebar, bisa tebal seperti orang Madura gimana kalau bertani bako. Makanya inilah rahasianya. Jadi saya tidak bosan-bosan untuk berbagi ilmu untuk seputar pertanian. Dan sekarang kita saatnya merebus. Saya akan merebus daun-daun ini ya teman-teman ya. Saya akan merebus. Nah, saya akan merebus daun-daun ini. Oke teman-teman ya, saya akan merebus daun ini. Dan saya merebusnya itu bukan di kompor, tapi saya akan merebusnya di sana teman-teman ya. Nah, di bawah sana. Karena kenapa saya merebusnya di sana? Kenapa tidak di kompor? Karena ini saya tidak mau menggunakan gas LPG, karena gas LPG itu mengandung kimia. Jadi nanti uapnya itu agar tidak terdampak daripada racun-racun kimia teman-teman ya. Oke teman-teman, let's go yuk. Ya, karena bawang merah itu ya, batangnya itu tidak tahan kalau serang penyakit. Penyakitnya itu jalannya dari akar ya, dari akar. Itu sahabat tani ya, dimanapun berada yang baru menemukan channel ini ya, silakan ikuti terus tutorial ini sampai selesai, jangan skip ya. Karena obat ini sangat ampuh untuk serangan-serangan pada akar ya. Seperti daun cabai keriting ya, itu yang diserang itu bukan daunnya, tapi akarnya itu yang serang. Karena akarnya itu diputus-putusin sama itu serangan orong-orong ya. Itu akhirnya itu daunnya itu menjadi itu macam keriting kuning-kuning kayak itu ya. Itu yang diserang akarnya ya. Kalau seperti bawang merah ya, bawang merah juga sama. Itu batangnya itu tidak tahan kalau dia menyerang pada akarnya ya. Itu kalau akarnya putus, pasti daunnya itu batangnya itu layu, karena batangnya itu lemes. Jadi kita sarankan sahabat tani ya, membuat pupuk ini. Ini sangat mudah sekali ya sahabat tani. Memang itu pakai daun pelikaya sama box yang sudah busuk itu ya, warnanya hitam. Daun 0% jadi ya. Tapi caranya tidak boleh direbus sama LPG ya, ini harus manual pakai kayu. Jangan pakai LPG juga, nanti mengandung kimia. Ini harus manual pakai kayu. Nah, ini kelihatannya sudah bubuk atau sudah putus ya.
mencegah penyakit yang menyerang pada akar ya. Sampai salah ya. Prosesnya itu harus lama ya, kurang lebih 1 jam. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Setelah direbus, jadinya seperti ini ya. Jadi ini satu botol aqua ini bisa dijadikan untuk 10 tangki penyemprotan ya. Jadi inilah hasil daripada rebusan daun abar-abar tadi ya. Jadi dalam satu ini bisa menjadi 5 tangki semprotan ya. Jadi ini sangat efektif ya. Tidak usah dicampuri obat-obatan kimia dari nggak usah ya. Jadi cukup pakai ini saja, baik untuk perangsang buah, apapun tanamannya. Ini bebas ya, bebas tanaman apa saja boleh ya. Yang penting buahnya di atas ya. Kecuali yang berbuah di dalam tanah itu tidak dianjurkan ya. Karena ini khusus buah-buahan yang ada di atas ya. Khusus yang ada di atas. Semoga dengan adanya video ini bisa petani bisa makmur, bisa lebih semangat lagi dan selalu berkarya. Selamat mencobanya. Saya doakan semoga sukses menjadi agraris Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.